minimalkan lah teman-teman, kalau sudah selesai ya sudah gitu ya. Oke, nah karena ini saya gunakan untuk pengganti teori teman-teman, karena kemarin hari Senin saya nggak bisa hadir gitu ya, ada agenda lain nih teman-teman, mendadak juga gitu ya, jadinya saya baru info ke teman-teman pagi, karena sebelumnya juga tidak berencana untuk kosong, tapi ya karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk tidak kosong ya teman ya, akhirnya ya terpaksa lah. Oke, karena ini saya ganti teman-teman, jadi hari ini saya mau menyampaikan tentang full stack developer teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi kita akan membahas teman-teman, developer itu apa sih, kemudian bedanya apa sih dengan programmer gitu ya, karena pasti teman-teman sering mendengar istilah developer, programmer gitu ya, ketika kita bermain di dunia IT teman-teman, pasti istilah-istilah itu tuh sering banget kita dengar. Nah, sebenarnya developer tuh apa sih, programmer tuh apa sih, beda nggak sih antara programmer dan developer gitu ya, atau sebenarnya sama aja nih, karena pada kenyataannya kan kita bermain dengan aplikasi gitu ya teman ya, dua-duanya kita buat sebuah aplikasi. Nah, kita akan membahas lebih detail teman-teman, termasuk dengan full stack developer gitu ya. Jadi full stack developer tuh apa sih, kelebihannya apa, kelemahannya apa, tugasnya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, kita akan bahas semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu gitu ya, biar nggak terlalu lama ngomongnya ya. Jadi kita langsung mulai aja teman-teman. Yang pertama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam full stack developer, saya akan membahas terlebih dahulu teman-teman tentang developer versus programmer. Kenapa perlu saya bahas terlebih dahulu teman-teman gitu ya? Karena kebanyakan orang itu teman-teman masih berpikir developer dengan programmer itu adalah seseorang yang sama teman-teman, punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Padahal real case-nya teman-teman, developer dengan programmer itu adalah dua sosok yang berbeda. Dua job desk yang berbeda teman-teman. Nah, berbedanya di mana nih gitu ya. Jadi kalau kita bahas terlebih dahulu teman-teman, definisi programmer gitu ya. Jadi programmer itu adalah seseorang yang dia menguasai bahasa pemrograman tertentu teman-teman. Karena bahasa pemrograman itu banyak sekali, platformnya juga banyak gitu ya. Ada desktop, ada web, ada mobile gitu ya. Dan nggak mungkin teman-teman kita menguasai semua bahasa pemrograman yang ada. Pasti kita hanya menguasai beberapa saja ya. Walaupun kita bisa belajar bahasa pemrograman yang baru, karena pada dasarnya logikanya sama. Hanya butuh waktu untuk penyesuaian bahasanya saja, ya. Nah, kalau kita berbicara programmer, teman-teman, levelnya programmer itu adalah seseorang yang dia menguasai bahasa pemrograman tertentu gitu ya, platform tertentu gitu ya, kemudian mampu nih mengimplementasikan bahasa pemrograman yang dia kuasai ke dalam sebuah aplikasi. Itu programmer, sudah sampai segitu aja. Jadi dia misalkan nih teman-teman nih sekarang nih kan ceritanya programmer ya, sisap dong, sudah masternya sisap, sudah 1 semester gitu ya. Kan teman-teman menguasai sisap nih. Kemudian sekarang kita develop apps. Nah, maka bisa dikatakan nih bahwa sekarang nih teman-teman sudah sampai ke level programmer. Karena sudah mampu menguasai bahasa pemrograman tertentu dan bisa mengimplementasikannya ke dalam sebuah aplikasi. Walaupun masih sederhana, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu levelnya programmer. Kemudian developer itu apa? Nah, developer itu tidak hanya sekedar programmer, teman-teman. Tidak hanya sekedar memahami sebuah bahasa pemrograman kemudian mengimplementasikan, enggak. Tapi dia berada di level yang lebih atas lagi, teman-teman. Jadi istilahnya tuh satu tingkat di atas levelnya dibandingkan dengan programmer. Artinya apa? Developer itu adalah seorang programmer. Dulunya adalah programmer, teman-teman. Tapi dia sudah terlatih, sudah punya pengalaman gitu ya. Nggak cuma sekedar paham bahasa pemrogramannya, tapi dia juga mampu menyelesaikan masalah, teman-teman. Jadi istilahnya kalau di kita nih, istilahnya sebagai analis, teman-teman. Jadi dia nggak hanya sekedar, ini ada program nih selesaiin, ya sudah kita coding pakai bahasa pemrograman tertentu, selesai, sudah. Enggak. Tapi kita memikirkan hal yang lain, teman-teman. Keamanannya bagaimana, skalabilitasnya bagaimana gitu ya. Kemudian nanti maintenance-nya seperti apa, desain UI dan lain sebagainya gitu ya. Dia akan memikirkan hal-hal yang lain, tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah gitu ya teman ya. Misalkan butuh aplikasi untuk restoran deh, ya sudah kita implementasikan bahasa pemrograman tertentu jadi aplikasi restoran, nggak sekedar itu.
Tapi dia memikirkan yang hal-hal yang lain gitu ya. Dan dia punya sistem kerja yang lebih terstruktur, teman-teman. Kalau programmer ya karena cuma implementasi gitu ya. Jadi sistem kerjanya ya kayak gitu aja, implementasi kan suka-suka dia. Mau jam berapa, hari apa gitu ya, suka-suka ya teman-teman. Tapi kalau developer, dia punya ritme yang lebih terstruktur. Ya, itu definisi dari developer dan programmer. Nah, kemudian kalau kita breakdown lagi ya teman, tugasnya developer terus apa nih? Kan ceritanya tadi developer itu berada di atasnya programmer, satu tingkat di atas dari programmer. Nah, tugasnya developer ini apa nih teman? Yang pertama, dia merancang sebuah kode yang efisien teman. Jadi tidak hanya sekedar dia paham bahasa pemrograman, diimplementasikan selesai, enggak. Tapi dia juga memikirkan bagaimana program yang dia tuliskan ke dalam aplikasi itu efisien, efektif gitu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, karena dia bekerja, biasanya developer itu bekerja dalam tim teman-teman, nggak individu gitu ya, maka dia punya sistem kerja sama gitu ya, kerja tim ya teman-teman ya, antara front end dengan back end untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi dia tidak hanya bekerja sendiri, kita develop sendiri, mikirin front end sendiri, enggak teman-teman. Jadi dia bentuknya dalam sebuah tim gitu ya, dia akan bekerja dalam tim untuk membangun sebuah aplikasi. Kemudian yang ketiga apa nih teman-teman? Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan nih, dia nggak hanya sekedar develop apps, tapi dia juga mikirin nih, nanti maintenance-nya bagaimana. Ketika ada upgrade, metode apa yang dia terapkan nih. Upgrade-nya kira-kira seperti apa, dia harus mikirin itu teman-teman. Nggak hanya sekedar, ya sudah jadi aplikasi selesai gitu ya, enggak. Tapi dia juga mikirkan, ini aplikasi ke depannya bagaimana. Kemudian, karena kita berbicara developer nih teman-teman, ketika kita mendevelop sebuah aplikasi kan nggak cuma satu jenis aplikasi nih teman-teman, pasti ada beberapa gitu ya, karena kliennya juga ada beberapa. Ada yang mungkin sekolah, ada yang mungkin instansi kesehatan misalkan, ada yang mungkin instansi pemerintah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi software yang kita ciptakan tuh beda-beda teman-teman. Nah, dia juga bisa nih teman-teman mengelompokkan software itu gitu ya, yang sudah dia develop, serta dia paham nih teman, alur prosesnya bagaimana, maintenance-nya bagaimana, upgrade ke depannya bagaimana, untuk masing-masing kategori software dia bisa paham. Itu developer. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, dia juga menyiapkan teman-teman planning apabila aplikasinya itu terjadi kegagalan. Kegagalan di aplikasi kan macam-macam nih teman-teman gitu ya. Bisa karena servernya down gitu ya. Bisa kena virus nih servernya, jadi nggak bisa diakses, kena hacker dan lain sebagainya. Jadi dia harus punya plan nih teman-teman. Ketika ada kemungkinan terburuk, ada server down misalkan gitu ya, apa yang harus dia lakukan? Dia harus punya plan untuk gitu ya. Sehingga kalau misalkan nanti jelek-jeleknya itu terjadi teman-teman, dia sudah punya langkah antisipasi supaya nanti error handlingnya itu bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, seperti yang tadi kaitannya dengan kerjasama gitu ya. Biasanya developer itu bekerja dalam tim teman-teman. Jadi dia tidak bekerja sendiri, dia punya tim gitu ya. Kemudian masing-masing orang yang berada di dalam timnya itu dia punya job desk masing-masing gitu ya. Jadi si A ini tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C tugasnya apa gitu ya. Dia sudah punya. Dan si developer ini akan mengkomunikasikan teman-teman antara job desk A dengan job desk B gitu ya. Karena semuanya kan saling terhubung gitu ya. Semuanya akan saling terkait sehingga dibutuhkan pengelolaan tim dan komunikasi yang baik di antara anggota tim gitu ya. Nah, itu tugasnya si developer. Ya. Kemudian tugasnya programmer tuh ngapain sih sebenarnya? Tadi kan ceritanya dia mengimplementasikan nih sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman tertentu yang dia kuasain. Nah, maka tugasnya developer teman-teman, tugasnya programmer gitu ya. Sebelum dia mengimplementasikan teman-teman, dia juga mereview dulu. Mereview kebutuhan dari aplikasi teman-teman. Supaya apa gitu ya? Supaya nanti dia nggak kerja 2 kali. Kita pastikan nih bahwa aplikasi yang akan didevelop itu fitur-fiturnya atau fasilitas yang tersedia di dalamnya itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan klien. Ya, jadi misalkan kita buat sketsa dulu gitu ya teman-teman ya. Aplikasi A fiturnya apa aja nih. Kemudian kita komunikasikan dengan klien. Sesuai nggak nih? Ada tambahan nggak? Atau ada yang perlu dikurangi gitu ya. Dari fitur-fitur yang sudah dirancang tadi gitu ya. Kita komunikasikan dengan klien dulu. Setelah itu baru di develop teman-teman. Kemudian
sama nih nanti seperti yang teman-teman akan kerjakan di mata kuliah selanjutnya gitu ya. Karena ini masih ada matkul selanjutnya teman-teman. Tidak hanya sekedar oh sudah ada nih kita mau bikin aplikasi misalkan restoran nih. Ya sudah langsung diimplementasikan enggak. Tapi kita juga harus merancang bisnis prosesnya teman-teman. Kenapa seperti itu gitu ya? Supaya nanti sesuai dengan kebutuhan kliennya. Jadi kan tadi sudah nih kita rancang fiturnya. Oh fiturnya sesuai nih. Kemudian masing-masing fitur itu prosesnya bagaimana? Alurnya bagaimana nih? Alur bisnis dengan alur program kita sesuaikan nih. Supaya nanti match teman-teman. Jadi misalkan gini. Oh, kayak alur pendaftaran di Amikom deh misalkan. Untuk jadi mahasiswa baru gitu ya. Alurnya kan misalkan teman-teman diminta secara proses bisnis gitu ya teman-teman ya. Teman-teman datang ke Amikom, kemudian ke bagian registrasi yang depan itu gitu ya, mengisikan form yang isiannya banyak itu gitu ya, kemudian diserahkan lagi ke petugasnya, baru nanti ada seleksi dan macam-macam. Itu kan secara alur bisnis seperti itu. Nah, alur bisnis dengan alur proses yang terjadi di dalam sistem itu mungkin berbeda, teman-teman. Artinya bisnisnya mungkin alurnya bisa lebih panjang gitu ya. Kemudian di program kita pangkas nih, teman-teman. Nah, kita harus menjabarkan dulu teman-teman sebelum mengimplementasikan alur proses bisnis yang terjadi realnya dengan alur yang terjadi di dalam program. Kita harus buat sketsanya dulu nih. Supaya apa gitu ya? Supaya nanti nggak sesat nih teman-teman. Jangan sampai kita sudah develop, harus develop ulang karena salah alurnya. Ya. Nah, sketsa alurnya bentuknya macam-macam gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di semester 1 atau semester 2 teman-teman kenal dengan flowchart system gitu ya. Nah, itu nanti akan dipakai juga teman-teman. Itu adalah salah satu bagian untuk merancang alur di dalam program. Ya, nggak cuma flowchart aja nih, macam-macam teman-teman, termasuk ERD gitu ya, yang teman-teman pelajari di SBD gitu ya. Itu juga bagian dari alur data. Kemudian ada DFD, UML dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Itu adalah sketsa alur dalam aplikasi yang bisa kita implementasikan. Nah, kemudian ya selanjutnya setelah sketsanya sudah selesai gitu ya, sudah disusun semuanya, dirancang semuanya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan nih teman-teman. Menuliskan nih alur yang tadi sudah dirancang gitu ya, kemudian kita implementasikan ke dalam sebuah program dengan bahasa pemrograman tertentu yang sudah dikuasai nih. Nah, kalau sudah seperti biasa nih teman-teman, kan kita juga harus ada proses checking teman-teman, kita pastikan nih fitur yang kita develop gitu ya, fitur-fitur dalam aplikasi yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Ada dua yang perlu kita konfirmasi teman-teman, alur prosesnya sama error programnya, logiknya sama error programnya. Ya, misalkan nih ada fitur untuk misalkan untuk restoran deh teman-teman, ada fasilitas untuk menambahkan menu baru deh misalkan. Nah kita cek nih teman-teman. Jadi nggak sekedar implementasi selesai gitu ya, tapi dia juga ada testingnya teman-teman. Jadi tes nih, ketika nambahin menu, benar nggak sih alur datanya seperti ini, alur proses bisnisnya seperti ini sesuai atau tidak. Kemudian ada error nggak nih, ketika menambahkan data baru ke dalam database, error nggak? Kemudian datanya bisa muncul nggak di dalam aplikasi, itu perlu kita cek teman-teman. Maka debug program dan pengujian terhadap aplikasi, pengujian sederhana ya teman-teman ya, maksudnya bukan pengujian full system, hanya pengujian perbagian sesuai dengan job desk si programmer, itu menjadi tugasnya programmer. Kalau pengujian secara sistem sistem secara penuh itu tugasnya tester, karena beda nih teman-teman, beda job desk gitu ya. Kalau programmer hanya menguji program yang dia develop sudah sesuai belum alur datanya, alur proses bisnisnya, dan juga adakah error program. Kalau nggak ada ya sudah, berarti prosesnya selesai. Ya. Nah, untuk pengujian keseluruhan sistem nanti ada bagian sendiri teman-teman. Ada bagian tester yang melakukan pengujian secara penuh gitu ya. Itu tugasnya dari programmer. Nah, teman-teman bisa bedain ya antara programmer dan developer berdasarkan definisi, berdasarkan tugasnya. Sekarang sudah ada bedanya nih teman-teman. Nah, kalau saya ambil garis besar lagi teman-teman, ya. Terus perbedaan yang paling mencolok apa sih antara developer dengan programmer? Nah, yang pertama nih teman-teman, ketika kita memposisikan diri sebagai developer teman-teman, berarti kita butuh banyak waktu, butuh banyak tenaga untuk mendevelop sebuah aplikasi.
Kenapa gitu ya? Karena kita tidak hanya sekedar mikir gitu ya teman-teman ya, oh butuhnya klien ini butuhnya A, B, C, D. Kemudian ya sudah kita rancang, kita implementasikan selesai. Enggak, tidak hanya sekedar itu. Tapi yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya bagaimana nih? Skalabilitasnya bagaimana? Maintenance yang akan kita terapkan bagaimana? Keamanan sistemnya bagaimana? Dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang harus kita pikirkan ketika kita mendevelop sebuah aplikasi. Ya. Beda dengan programmer, teman-teman. Kalau programmer kan hanya fokus menyelesaikan masalah aja. Masalahnya apa? Kamu bikin sistem restoran nih. Maunya fiturnya apa nih? Yang kamu butuhin apa? Oh, yang dibutuhin ada 10 fitur misalkan, teman-teman. Untuk nambah menu baru gitu ya, untuk mencatat pesanan, untuk menambahkan laporan dan lain sebagainya ada 10. Ya sudah. Kemudian dirancang fiturnya A, B, C, D, E, F, G gitu ya berdasarkan kebutuhan klien. Kemudian setelah itu digambarkan dalam bentuk flowchart, dalam bentuk WRD, diimplementasikan masalahnya selesai. Itu kalau programmer gitu ya. Jadi waktu untuk menyelesaikan masalah itu lebih singkat dibandingkan developer. Oke. Kemudian teman-teman, dia punya sistem kinerja yang lebih terstruktur teman-teman. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dia bekerja dalam tim teman-teman, nggak individu gitu ya. Sedangkan programmer ini kerjanya sendiri. Justru kalau programmer kerjanya sama orang lain malah pusing. Orang itu punya karakter coding yang beda nih teman-teman. Jadi mungkin saya dengan teman-teman yang lain gitu ya, nanti karakternya akan berbeda. Nyaman codingnya kita berbeda teman-teman. Walaupun hasilnya sama gitu ya, tapi proses yang kita lakukan, baris kode yang kita tuliskan dalam program itu mungkin kan berbeda. Gitu ya. Jadi kalau developer itu kinerjanya lebih terstruktur teman-teman karena dia harus bekerja dalam tim gitu ya, dia nggak bisa kerja sendiri. Kalau programmer bukan tidak terstruktur tapi karena dia kerjanya dengan dirinya sendiri gitu ya, artinya dia hanya berkomitmen dengan dirinya sendiri, dia tidak ada tim yang lain, maka tidak ada sistem kinerja yang terstruktur seperti di developer. Oke, kemudian yang selanjutnya tadi seperti ini kaitannya dengan yang pertama tadi ya teman-teman ya, yang di bagian developer. Sebelum dia develop aplikasi, dia melakukan analisa mendalam gitu ya. Jadi dia nggak hanya sekedar nyelesain masalah, tapi juga dianalisa nih teman-teman, ke depannya sistemnya ini gimana nih gitu ya. Jadi keamanan sistemnya bagaimana, keamanan database-nya bagaimana, skalabilitas datanya bagaimana. Karena itu nanti digunakan untuk menentukan nih teman-teman, DBMS apa sih yang cocok ketika skalabilitas datanya itu sekian persen. Karena DBMS itu maksudnya gini teman-teman, kan kalau teman-teman kenal di SBD gitu ya, nanti teman-teman dikenalkan dengan SQL Server. Padahal brand atau brand untuk basis data itu nggak cuma SQL Server teman-teman, banyak sekali gitu ya. Ada Oracle, ada MySQL gitu ya, ada Access gitu ya yang bisa kita gunakan untuk nyimpan data teman-teman. Kemudian kalau teknologi yang baru nih ada NoSQL, ada MongoDB, ada Amazon gitu ya dan lain sebagainya. Karena banyak sekali teman-teman. Nah, developer tuh harus mikirin nih, DBMS mana yang akan saya gunakan? Menyesuaikan dengan kebutuhan data dan kebutuhan aplikasi. Karena masing-masing brand, teman-teman, punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya deh, misalkan gini teman-teman. Teman-teman mau develop sistem restoran tadi gitu ya. Kemudian transaksinya sehari itu kurang lebih ada 100 sampai 500 transaksi per hari. Jadi ordernya ini teman-teman 100 kali 100 order sampai dengan 500 order. Range-nya segitu. Ya. Kemudian di breakdown lagi nih. Satu order itu rata-rata berapa nih ordernya? Masing-masing order itu berapa gitu ya. Misalkan ada 10 menu atau 5 menu deh. Masing-masing order itu rata-rata 5 sampai 10 menu. Nah, itu digunakan untuk menentukan ini teman-teman. Berarti dalam 5 tahun ke depan skalabilitas datanya bagaimana? Maksudnya ukuran datanya teman-teman, ukuran data yang nantinya akan disimpan ke dalam database itu berapa? Dia harus visioner gitu ya, berasa kayak semacam dukun lah teman-teman gitu ya. Dia harus bisa memikirkan gitu ya, kira-kira nanti ke depannya itu jadi kayak apa gitu ya. Nah, itu digunakan untuk menentukan nih teman-teman, brand basis data yang digunakan itu apa. Misalkan nih teman-teman, tadi ordernya 100 sampai 500 per hari. Satu order itu rata-rata 5 sampai 10 menu. Nah, berarti cocoknya basis data yang digunakan adalah
SQL Server misalkan. Karena jangka waktu 5 tahun ke depan itu sudah masih mampu nih untuk menghandle data transaksi yang dilakukan oleh restoran tersebut. Nah, kemudian bisa juga nih Oracle. Oracle juga punya kapasitas yang lebih besar lagi dibandingkan SQL Server. Tapi bagaimana dengan pendanaannya? Karena Oracle, karena dia punya fitur yang lebih banyak, otomatis harganya juga lebih mahal. Nah, itu dipikirkan juga teman-teman. Jadi mana yang lebih efektif nih? Efektif dan efisien gitu ya. Dari sisi kapabilitas oke, fitur oke, tapi dari sisi harga bisa ditekan. Nah, itu developer. Jadi dia mikirin nggak hanya masalahnya selesai gitu ya, tapi juga memikirkan hal-hal yang lain teman-teman. Oke. Kemudian kalau programmer teman-teman, dia nggak perlu analisa mendalam gitu ya, cukup fiturnya ini sesuai apa enggak, flowchartnya bentuknya seperti ini supaya memudahkan dia untuk implementasi gitu ya. Ya sudah, setelah itu langsung diimplementasikan aja tanpa perlu analisis mendalam. Jadi dia nggak perlu nih nanti skalabilitasnya segini. Kemudian nanti kalau ada upgrade aplikasinya bagaimana dia nggak mikirin nih, maintenance-nya bagaimana dia nggak mikirin. Ya, karena fokusnya dia hanya masalahnya selesai. Gitu. Kemudian yang keempat gitu ya, di bagian developer teman-teman, dia paham nih prinsip implementasi software. Jadi kan metode untuk implementasi software ini teman-teman itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, metode yang dia gunakan nih apa nih? Ada waterfall, ada spiral gitu ya, ada rapid dan lain sebagainya teman-teman. Termasuk nanti pada saat diimplementasikan ada pilot atau paralel atau semi gitu ya, semi paralel atau dia serial dan lain sebagainya. Itu dia harus pilih nih metode apa yang cocok untuk kliennya ya. Ya tadi ada maintenance-nya bagaimana, skalabilitasnya bagaimana, ketahanannya gimana, kinerja keamanannya bagaimana, desainnya bagaimana, user friendly apa enggak gitu ya. Itu dia pikirkan semuanya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir karena dia yang perlu dipikirkan banyak sekali gitu ya teman-teman ya, maka developer itu enggak kerja sendiri teman-teman, biasanya dia bekerja dalam tim. Jadinya developer itu harus punya teamwork yang bagus gitu ya, punya komunikasi yang baik antar anggota tim gitu ya, supaya nanti pada saat proses mendevelop aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau programmer nggak perlu gitu ya, karena dia kerjanya sendiri dan fokusnya masalahnya selesai sudah. Tuh. Jadi kalau saya versuskan teman-teman, developer versus programmer, nah inilah gambaran kalau kita ambil kesimpulan gitu ya, perbedaan antara developer dan programmer tuh ini teman-teman. Nah, kalau sekarang kita ada di level programmer ya teman-teman, karena teman-teman sudah mampu gitu ya mengimplementasikan sebuah studi kasus gitu ya. Ada kemarin kan di pemrograman dasar kan diberikan kasus nih, ini ada latihan program ini, ya silahkan diimplementasikan. Nah teman-teman kan fokusnya hanya bagaimana mengimplementasikan kasus itu gitu ya, supaya selesai nih. Masalahnya A nih, ya sudah kita selesaikan masalah A, selesai. Nah maka kita ada di level programmer ini teman-teman. Nah untuk di sisap, karena final project-nya kita bentuknya tim, bentuknya kelompok, maka kita akan mengarahkan sedikit ke developer teman-teman, walaupun belum full gitu ya, karena di developer ini butuh mata kuliah yang nanti akan teman-teman dapatkan di semester selanjutnya gitu ya, yang nanti bisa kita pakai teman-teman. Karena teknologi basis data teman-teman baru kenal satu teknologi, kemudian teknologi untuk mendesain aplikasi baru kenal ERD gitu ya, padahal teknologi banyak sekali gitu ya. Pengembangan sistem juga metodenya banyak gitu ya. Nah, itu nanti sambil jalan nih teman-teman. Cuman kita arahkan sedikit, mengarah sedikit ke developer gitu ya. Jadi makanya di pemrograman lanjut saya minta teman-teman bentuk sebuah tim. Gitu. Ceritanya begitu gitu ya. Nah, untuk developer versus programmer, kira-kira adakah yang masih perlu ditanyakan teman-teman? Jadi kok sebelumnya teman-teman mikir developer ya programmer sama gitu ya. Sekarang sudah beda ya teman-teman ya. Nah, kira-kira gimana? Aman ya? Oke. Nah, setelah teman-teman memahami nih developer versus programmer ya teman-teman, perbedaannya apa sih developer dan programmer itu gitu ya, teman-teman sudah bisa memahami. Nah, kita sekarang fokus ke bagian developer teman-teman, karena teman-teman sudah ada di posisi ini gitu ya, saya rasa nggak ada masalah, teman-teman sudah expert di bagian ini. Nah, kita arahkan ke bagian developer nih teman-teman.
Kalau kita ngomongin real case-nya teman-teman, developer itu dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Ada front end developer, ada back end developer, dan juga full stack developer. Nah, perbedaannya apa nih? 3 kategori ini gitu ya. Kalau front end developer ini teman-teman, fokusnya hanya di bagian UI-nya saja teman-teman. Jadi konsentrasinya dia adalah bagaimana menciptakan sebuah aplikasi yang menarik ya, tapi user friendly. Walaupun menarik gitu ya teman-teman ya, tapi tetap user friendly, tetap mudah digunakan oleh user ya. Terus kemudian dia menguasai teknologi front end kayak CSS, HTML5, XML dan lain sebagainya gitu ya. jQuery, Bootstrap gitu ya teman-teman ya. Dan lain sebagainya lah, karena banyak sekali gitu ya, library-nya juga banyak gitu ya. Nah, sehingga front end yang dia develop, teman, UI yang dia develop ini bisa berisi konten yang baik, yang benar sesuai dengan kebutuhan klien dan benar-benar difungsikan nih teman, benar-benar berfungsi dengan baik. Ya, itu front end developer teman. Jadi fokusnya hanya di bagian interface, interface sebuah aplikasi. Ya, nah sama nih teman. Ke bagian yang kedua, kategori yang kedua, back end developer. Kalau back end developer teman-teman, dia memastikan produk yang dia hasilkan berjalan dengan baik teman-teman. Dari sisi alurnya teman-teman, alur dan prosesnya. Jadi dia nggak mikirin lagi front end-nya harus menarik, harus user friendly, enggak teman-teman. Tapi dia fokus ke bagian back end-nya. Fitur A ini sudah berjalan sesuai belum sih? Sesuai dengan kebutuhan user enggak? Ya, sudah berjalan optimal belum? Ada error enggak nih? Secara alur bisnis sesuai nggak gitu ya, dia mikirin itu teman. Kemudian datanya nih, database-nya benar nggak nih, aliran datanya sesuai apa enggak, data yang tersimpan ke dalam database sudah benar atau belum, itu back end developer ya. Jadi memastikan program yang dihasilkan tidak ada kesalahan teman, tapi dia tidak fokus di bagian front end, hanya bagian back end-nya saja ya. Nah, kalau full stack developer teman, berarti dia harus bisa menguasai di sisi front end dan juga di sisi back end. Ya, jadi ada 3 kategori developer, ada front end, ada back end, dan ada full stack developer. Nah, yang kita fokuskan di materi ini teman adalah di bagian full stack developer. Jadi kita akan fokus tidak hanya di bagian front end, tapi sekaligus back end. Karena perusahaan soft dev sekarang nih teman-teman gitu ya, perusahaan software developer sudah jarang nih yang menerapkan front end developer atau back end developer saja. Rata-rata mereka sudah full stack developer. Jadi ada tim yang mengerjakan di bagian front end, ada tim yang mengerjakan di bagian back end. Ya. Nah, kita akan fokuskan di bagian full stack-nya, teman-teman. Oke. Nah, full stack developer ini apa sih, teman-teman gitu ya? Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, full stack developer ini adalah seseorang atau tim gitu ya teman-teman ya, yang nyaman bekerja sebagai back end sekaligus front end developer. Karena dia punya dua sisi. Ada front end, menguasai front end dan juga menguasai back end. Ya, nah contohnya front end ini contohnya seperti ini teman. Jadi teknologi front end yang perlu dikuasain oleh seorang full stack developer gitu ya. Ada HTML5, ada CSS, ada XML, JavaScript gitu ya, Bootstrap, jQuery dan macam-macam gitu ya. Karena banyak sekali teknologi yang ada di bagian front end. Nah, kita nggak perlu kuasain semuanya ya teman ya, cukup beberapa saja. Karena kalau kuasain semuanya ya bisa stres juga gitu ya. Karena masing-masing teknologi ini punya karakter yang berbeda, sifatnya beda-beda gitu ya, baris kodenya juga beda-beda gitu ya. Jadi kita cukup mengenal beberapa saja teman. Beberapa teknologi yang bisa kita implementasikan untuk front end sesuai dengan platform dan case yang kita hadapi. Ya, jadi masalahnya apa sih? Kasus yang kita hadapi ini sistem apa sih gitu ya. Nah, kita sesuaikan aja front end-nya menggunakan teknologi yang mana. Kemudian back end-nya teman-teman seperti biasa gitu ya. Berarti kita kenalan dengan C# gitu ya, dengan C++, Python, kemudian SQL dan lain sebagainya. Karena back end itu tidak hanya sekedar bahasa pemrograman teman-teman, tapi juga bermain di basis data. Ya, jadi teman-teman mengenal dengan teknologi basis data gitu ya, query di basis data. Walaupun query itu sudah ada standarnya gitu ya. Jadi basis data itu teman-teman
bahasa yang digunakan di basis data, kalau teman-teman menggunakan teknologi SEL itu sudah ada standarnya. Jadi antara brand yang satu dengan brand yang lain itu bahasanya sama. Ya. Nah, ada Firebase dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh bahasa back-end yang harus kita kuasain. Nggak harus semuanya ya, teman ya. Cukup beberapa saja. Tuh. Kalau sama nih, kalau semuanya ya pusing juga ini ya. Oke, itu contohnya, teman-teman. Jadi kalau full stack developer, dia tidak hanya fokus di bagian front end atau back end saja, tapi dia harus menguasai dua-duanya. Nah, maka kalau saya gambarkan ini, teman, nah makanya gambarnya burger kan, teman. Barangkali habis kuliah ini jadi kenyang gitu ya. Jadi kenyang, enggak mumet dia. Nah, ini contohnya layarnya dari full stack developer, teman. Cuman contohnya ini kebetulan saya ambilkan untuk web developer gitu ya. Jadi pada intinya sama, desktop developer sama mobile developer sama gitu ya. Layer-layernya kurang lebih sama walaupun ada beberapa bagian yang berbeda sedikit gitu ya. Karena kalau kita gunakan arsitektur client server yang real, teman-teman, maksudnya kita mengkondisikan ke dalam project yang real, ya layernya seperti ini untuk full stack developer. Yang di atas ini adalah bagian front end-nya, teman-teman, untuk mendesain halaman UI-nya, ini ya, UI UX. Teman-teman harus memahami teknologi-teknologinya. Kemudian ini ada REST API dan lain sebagainya, teman-teman. Ini kalau sudah bermain dengan client server gitu ya, ini nanti akan berfungsi, teman-teman, supaya aplikasi yang kita bangun itu tidak langsung mengakses ke dalam database. Jadi dia harus melalui perantaranya dulu gitu ya. Tujuannya apa? Supaya aplikasinya lebih aman. Kalau langsung akses database, keamanannya lebih rendah, teman-teman, dibandingkan kita menggunakan interface gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi, teman-teman, layer yang nomor 3 berarti gitu ya. Ini adalah database, teman-teman. Ada NoSQL, ada MySQL, ada SQL Server, Postgre, dan lain sebagainya. Ya, karena brand database itu banyak sekali. Nah, database sudah, di bawahnya lagi ada layer untuk bahasa pemrogramannya, teman-teman. Nah, teman-teman yang kuasain apa nih? C#, berarti teman-teman pilih C#. Ya, karena bahasa pemrograman banyak gitu ya. Python, Java, .NET, dan lain sebagainya. Ya, tergantung case dan platformnya apa. Ya. Kemudian di bawah sendiri, teman-teman, ini sebenarnya servernya, teman-teman. Atau kalau kita contohkan di aplikasi kita sekarang, teman-teman, ini semacam platformnya, teman-teman. Karena kita desktop, platformnya Windows, berarti nanti kita gunakan yang Windows. Ada juga kalau misalkan platformnya mobile gitu ya, ada dua pilihan, ada Android atau kita bisa gunakan iOS dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada servernya nih teman-teman, kita bisa menggunakan Azure gitu ya, Amazon dan lain sebagainya karena server-server banyak gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan nih teman-teman, layar dari full stack developer kurang lebih seperti ini. Ada front end, ada interface-nya, ada database-nya, ada bahasa pemrogramannya, ada platformnya apa gitu ya. Aplikasi yang kita buat itu seperti apa. Nah, ini layarnya seperti ini. Ya, ini full stack developer. Nah, kira-kira untuk layar ini ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa ya? Oke, paham ya? Baik. Nah, kita lanjutkan nih, teman-teman. Jadi kan teman-teman sudah tahu nih, sudah mengenal gitu ya, layar di full stack developer. Kalau saya gambarkan sederhana nih, contohnya seperti ini, teman-teman. Kemudian ya, apa sih keahlian yang dibutuhkan oleh seorang full stack developer ini, teman. Jadi ceritanya ketika teman-teman ingin memposisikan diri sebagai full stack developer, maka apa saja nih keahlian yang kita butuhkan? Apa saja yang perlu kita persiapkan gitu ya, teman-teman ya, untuk menjadi seorang full stack developer. Nah, yang pertama, teman-teman, karena dia harus paham front end dan back end gitu ya, maka full stack developer harus menguasai beberapa bahasa pemrograman, teman-teman. Ya, jadi nggak cuma satu, karena kalau kita ngomongin real case develop apps nih, teman, nggak bisa nih kita hanya mengandalkan satu bahasa pemrograman gitu ya, karena permintaan dari klien itu bisa platform, bisa multi platform gitu ya, nggak cuma desktop aja nih, teman, mungkin juga mobile gitu ya, mungkin juga web gitu ya, web, mobile, desktop, bahasanya pasti beda. Nah, maka kita harus menguasai beberapa bahasa pemrograman.
Nah, walaupun teman-teman semua bahasa pemrograman secara logik dan algoritma sama, ya walaupun sama nih, tapi tetap kita harus paling enggak kita harus kenal lah teman-teman dengan beberapa bahasa pemrograman. Ya, oke. Kemudian teman-teman fokusnya nggak cuma sekedar menggunakan seperti programmer tadi, gitu ya, tapi dia juga harus memiliki analisis yang lebih mendalam lagi teman-teman. Ya, jadi dia harus punya teknis perencanaan yang baik, gitu ya. Sebelum mendevelop aplikasi itu dia harus punya mekanisme perencanaan yang baik, penataan yang baik, metode implementasi yang baik, gitu ya. Karena masing-masing studi kasus itu metodenya akan beda-beda, teman-teman. Jadi ini cocoknya misalkan menggunakan metode waterfall untuk implementasinya. Yang ini cocoknya menggunakan rapid, yang ini cocoknya menggunakan spiral. Ya, karena masing-masing aplikasi itu punya karakter yang berbeda, teman-teman. Dan juga karakter si klien itu juga menentukan metode apa yang bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau misalkan nih teman-teman kliennya nih sukanya nih tiba-tiba di tengah-tengah nih ada penambahan fitur nih. Ya, jadi sudah jadi nih teman-teman, sudah ditata, sudah direncanakan dengan baik, sudah di set, sudah di planning dengan baik gitu ya, teman-teman ya. Kemudian sudah ditentukan juga nih metode implementasinya gitu ya. Misalkan saya gunakan metode spiral nih, teman-teman. Spiral itu harus urut, teman-teman. Jadi mulai step 1 sampai step 10 itu harus urut. Dia melingkar terus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ulang lagi ya berarti kita nggak bisa masuk ke tengah-tengah, teman-teman. Kita harus mulai lagi dari step 0. Itu kalau spiral gitu ya. Nah, kemudian klien kita nih karakternya sukanya di tengah-tengah nih ada penambahan fitur, teman-teman. Jadi misalkan sudah direncanakan dengan baik, metodenya baik, sudah sampai ke tahap implementasi awal gitu ya. Ternyata di tengah-tengah implementasi minta tambahan fitur. Nah, kalau kita menggunakan teknik metode implementasi spiral, teman-teman, teknik pengembangannya menggunakan spiral, ketika ada penambahan fitur, kita harus merencanakan lagi dari awal. Nah, bahkan kan kita kerja 2 kali, teman-teman. Bayangin loh, merencanakan lagi dari awal, ditata lagi dari awal lagi, dijadwalin lagi dari awal lagi, kita develop lagi dari awal lagi, kan makan waktu nih, teman-teman. Maka kita harus menerapkan metode yang lain, misalkan waterfall, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan waterfall, teman-teman, misalkan nih si klien nih pada saat tahap implementasi, tiba-tiba nambah fitur, kita nggak perlu lagi ke perencanaan awal. Cukup kita lakukan analisa lagi di bagian implementasinya, teman-teman. Supaya fitur baru ini bisa kita akomodir tanpa kita perlu mundur lagi ke step awal, step pertama gitu ya. Jadi itu contohnya, teman-teman. Kemudian juga ada pengujian project gitu ya, seperti biasa lah teman-teman, sebelum kita serahkan ke klien gitu ya, kita uji coba ini, kita pastikan bahwa aplikasi yang kita buat sesuai dengan kebutuhan, tidak ada bug gitu ya, walaupun kita tidak bisa menjamin 100% tidak ada bug gitu ya, karena sistem itu pasti ada bug, pasti ada, cuman kemungkinannya 2 gitu ya, ketika diuji coba belum ketemu, sehingga seolah-olah 100% gitu ya. Tapi nantinya pasti akan ketemu, teman-teman. Makanya itulah pentingnya ada maintenance gitu ya. Jadi ketika ada error, ada yang tidak sesuai, kita bisa melakukan maintenance aplikasi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman. Keahlian yang kedua, dia harus menguasai teknologi front end. Sama ya, tidak harus semuanya, teman-teman, tapi beberapa. Misalkan ada HTML5, kalau web ya, ada CSS gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita di desktop tadi kita kenal dengan XAML, teknologi front end-nya, teman-teman. Nah, jadi kita harus menguasai beberapa teknologi front end. Ya. Kalau di web ada library-nya, ada Bootstrap, ada jQuery, gitu ya, ada Angular dan lain sebagainya, teman-teman. Sama nih di mobile juga ada library yang bisa kita implementasikan juga, gitu ya. Cuman kalau di desktop kita cukup menggunakan XAML dan beberapa library, bukan library sih jatuhnya gitu ya, beberapa komponen yang bisa kita gunakan untuk efisiensi mendesain aplikasi gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kaitannya dengan front end berarti dia juga harus menguasai UI UX. Jadi tidak hanya sekedar membuat aplikasi yang menarik gitu ya, teman-teman ya, tapi juga mudah dipakai. Jangan sampai nih aplikasinya ini menarik banget nih, warnanya cocok gitu ya, sesuai dengan karakter kliennya, perpaduan warnanya bagus, pemilihan fontnya sesuai gitu ya.
size-nya juga pas nih, dilihat mata nih nggak kecilan juga nggak gedean gitu ya, pas. Tapi nggak user friendly gitu kan. Orang pakai ini bingung nih, ini menunya sebelah mana gitu ya. Terus cara menggunakannya bagaimana dia bingung ya. Maka dia memenuhi syarat untuk UX tapi dia tidak memenuhi kondisi untuk dia memenuhi kondisi untuk UI tapi dia tidak memenuhi syarat atau kondisi untuk UX ya. Maka seorang full stack developer dia harus menguasai dua-duanya teman-teman. UI juga iya, UX juga iya ya. Oke, kemudian yang nomor 4 teman-teman, kemampuan menangani database. Karena sekali lagi teman-teman, aplikasi itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya database. Yang menjadi poros dari sebuah aplikasi itu sebenarnya adalah database-nya teman-teman. Yang menentukan aplikasi itu baik atau tidak itu sebenarnya database yang teman-teman bangun. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi tugasnya hanya menampilkan data atau informasi yang diproses dari database teman-teman. Kalau data yang tersimpan di dalam database salah, dipastikan informasi yang dihasilkan juga pasti akan salah. Ya, makanya seorang full stack developer dia harus punya kemampuan database manajemen yang baik. Ya, baik tahu teknologinya, tahu kapasitasnya, teman-teman. Kapasitas dari brand database yang dipilih gitu ya. Kelebihan dan kelemahan brand tersebut gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ada sistem server teman-teman gitu ya, karena kan biasanya kalau aplikasi gede gitu ya, dia ditempatkan di server. Nah, kita juga harus tahu nih bagaimana mengelola server database. Ya. Nah, makanya nanti sebenarnya di SBD itu akan diarahkan ke sana teman-teman. Karena SBD ini awalnya gitu ya. Jadi pengenalannya itu SBD, nanti dilanjutkan lagi di BBD. Karena di BBD nanti teman-teman akan maintenance database-nya, akan pengelolaan database, tidak hanya sekedar nyimpen selesai gitu ya, nampilin, nyimpen, update, insert, nggak cuman sekedar itu, tapi juga pengelolaan datanya. Oke, nah tunggu tanggal mainnya seperti biasa gitu ya. Oke, kemudian teman-teman dia juga harus punya kemampuan soft skill teman-teman. Kalau ini kan hard skill nih teman-teman, poin 1 sampai 4 nih hard skill gitu ya. Nah dia juga harus punya kemampuan soft skill teman-teman. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis nih. Jadi kebutuhan kita harus kalau real project ya teman-teman ya, yang paling susah adalah menjelaskan ke klien kita kebutuhan dan keinginannya. Nah, si developer gitu ya, seorang developer itu harus mampu nih teman-teman menerjemahkan keinginan klien itu apa dan kebutuhannya itu apa. Supaya nanti match, teman-teman. Karena namanya orang ya, ketika kayak kita lah teman-teman, misalkan saya mau bikin aplikasi untuk saya punya restoran nih misalkan gitu ya, saya mau bikin aplikasi, pasti kan permintaannya banyak nih teman-teman. Saya pengen nanti ada fitur ini, fitur ini, fitur ini, fitur ini dan lain sebagainya. Kalau ditulis nih misalkan ada 100 fitur nih yang saya butuhkan, yang saya inginkan gitu ya. Tapi ternyata untuk saat ini yang saya butuhkan nih hanya 50 aja nih teman-teman. Yang 50 sisanya nih nggak saya butuhkan gitu ya. Maka si developer ini harus punya pemikiran secara kritis teman-teman. Ya. Jadi harus punya kritis nih, harus bisa memilah nih mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Karena tadi ya teman ya, karena dia bekerja dalam tim, dia nggak bekerja sendiri sehingga dia harus bisa mengkomunikasikan segala sesuatu ya yang terjadi pada saat develop program ke seluruh anggota tim. Baik itu yang bagian front end, back end, database gitu ya, tester dan lain sebagainya. Pokoknya yang di dalam situ, yang tergabung dalam situ siapa aja dia harus bisa membangun komunikasi yang baik gitu ya. Termasuk dengan klien, teman-teman. Jadi dia juga harus bisa berkomunikasi yang baik dengan kliennya. Ya, karena apa nih teman-teman? Kalau misalkan dengan klien kita komunikasi yang nggak bagus nih teman-teman, maka proses develop aplikasi kita juga akan terhambat gitu ya. Karena yang menggunakan aplikasi nanti kan si klien bukan kita gitu ya. Jadi kita pastikan nih bahwa aplikasi yang kita develop nih sudah sesuai dengan kebutuhan kliennya. Kemudian dia update teknologi terbaru teman-teman. Jadi sekarang nih teknologinya yang baru nih apa sih gitu ya. Misalkan nih kayak sekarang nih teman-teman, untuk restoran deh gitu ya. Kalau dulu kan orang pesen tuh lewat kasir gitu ya teman ya, atau pelayan datang ke
meja pelanggannya, kemudian pelanggan menyebutkan nih pesanannya apa aja. Nah, kalau sekarang sudah ada teknologi QR gitu ya, tinggal scan aja QR-nya menggunakan handphone masing-masing gitu ya. Nanti di situ sudah ada menunya, si pelanggan tinggal klik-klik aja nih menu-menu yang dia pesan nih apa aja, selesai prosesnya. Ya, jadi dia harus mempelajari teknologi baru, teman-teman. Kemudian misalkan nih untuk teknologi basis datanya nih gitu ya. Sekarang kan ada teknologi NoSQL. Nah, NoSQL nih contohnya seperti apa sih? Kelebihan dan kelemahannya seperti apa? Nah, dia juga harus tahu, teman-teman. Dan lain sebagainya, ya. Jadi dia harus update teknologi terbaru. Kemudian kemampuan manajemen waktu dan bekerja dalam tim. Nah, ini sebenarnya kaitannya ya tadi ya, teman-teman ya, karena dia tidak bekerja sendiri, jadi dia harus punya komunikasi yang baik, dia harus punya scheduling yang baik gitu ya. Karena kan yang dihandle nggak cuma dirinya sendiri, tapi banyak orang. Yang contohnya kayak gini teman-teman, misalkan nih si programmer diminta untuk membuat mengimplementasikan halaman tambah menu ya fasilitas untuk menambah menu makanan di restoran misalkan. Nah, sebelum si programmer ini mengimplementasikan, programmer ini juga harus tahu nih desain UI-nya seperti apa nih, supaya dia bisa menyesuaikan nih baris kodenya, data apa yang dibutuhkan nih. Ya. Nah, oleh karena itu si developer, teman-teman, full stack developer dia harus punya penjadwalan yang baik gitu ya. Sebelum diimplementasikan oleh back-end-nya atau oleh programmernya gitu ya. Berarti desain UI-nya harus selesai dulu. Kalau desain UI-nya sudah selesai, nanti programmer tinggal mengimplementasikan back-end-nya aja. Langsung bisa dilakukan testing. Ya. Nah, kalau misalkan nggak punya penjadwalan yang bagus, teman-teman. Jadi misalkan bareng nih, yang mendesain UI untuk tambah menu restoran nih, sama yang mendevelop, yang menambahkan back-end untuk fasilitas tambah menu restoran ini bareng nih. Nanti pada saat implementasi, teman-teman, real case-nya ini susah nih. Kan UI dengan programmer jalan sendiri-sendiri jatuhnya kan. Programmer nambahin baris kode tok tapi nggak bisa lihat nih interface-nya gimana, nggak bisa testing nih programnya bener apa enggak, bisa muncul apa enggak bisa testing. Maka dia harus punya maintenance waktu yang bagus gitu ya, manajemen waktu yang bagus. Oke, kemudian ya terakhir gitu ya, mampu menyelesaikan masalah yang ada ya. Saya rasa ini programmer dengan developer sama gitu ya, karena fokusnya adalah apa namanya, tujuan utamanya adalah masalahnya selesai. Jadi dia harus punya apa ya, punya pemikiran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang baik gitu ya. Tidak hanya sekedar aplikasinya jadi selesai gitu ya, tapi juga mikirkan yang lain-lain gitu ya, maintenance-nya bagaimana, keamanannya bagaimana dan lain sebagainya. Itu keahlian yang dibutuhkan oleh full stack developer, teman-teman. Nah, ada 5 poin gitu ya, walaupun ini kalau dijabarkan ternyata banyak juga ini, enggak cuma 5 poin gitu ya, banyak sekali teman-teman. Nah, nanti harapannya nanti ke depannya teman-teman, teman-teman tidak hanya sekedar menjadi front end developer atau back end developer gitu ya, tapi teman-teman bisa menjadi seorang full stack developer. Karena sekali lagi teman-teman, teman-teman levelnya S1 gitu ya, bukan D3. Jadi sebenarnya kita bukan teknikal lagi teman-teman, tapi lebih ke analis gitu ya. Nah, analis itu kalau kita posisikan ini sebagai full stack. Jadi dia paham front end, dia juga paham back end, paham database gitu ya teman-teman ya. Pikirannya kritis karena dia harus menganalisis segala sesuatunya gitu ya. Sebelum mengimplementasikan dia harus analisis macam-macam, biayanya dianalisis, kelayakannya dianalisis, keamanannya dianalisis dan lain sebagainya. Ya, oke. Walaupun kita akan bergerak ke sana teman-teman, walaupun sekarang keilmuannya belum full gitu ya. Artinya kalau dari sisi keilmuan kita belum bisa sampai ke 5 poin ini. Tuh, tapi nanti sambil jalan. Oke. Nah, kemudian teman-teman, apa sih kelebihan menjadi full stack developer dibandingkan menjadi full stack atau front end atau back end developer saja? Jadi yang pertama teman-teman, ketika kita menjadi seorang full stack developer gitu ya, karena kita tahu front end dan back end, otomatis kita tahu semua teknik pengembangan project. Kita tahu teknologi dari front end, kita tahu teknologi dari back end, kita tahu maintenance database gitu ya, dan lain sebagainya teman-teman. Beda dengan front end dan back end aja nih teman-teman. Kalau front end aja nih, berarti kan dia hanya tahu teknologi untuk
front end-nya saja. Back end juga sama, dia hanya tahu teknologi atau metode di bagian back end-nya aja. Dia nggak tahu semuanya. Nah, kelebihannya kalau kita full stack teman-teman, ya yang pertama kita tahu dua-duanya, kita tahu back end, kita juga tahu front end. Oke. Yang kedua teman-teman, karena kita menguasai dua bagian dan kita bekerja dalam tim teman-teman, artinya ada tim yang bekerja sebagai programmer, ada tim yang sebagai desainer, ada tim sebagai tester dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa berkontribusi kepada seluruh anggota tim teman-teman, karena kita menguasai semua bagiannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tadi gitu ya, karena kita kerjanya tim, berarti kita punya kemampuan komunikasi yang baik, kita punya scheduling yang baik gitu ya. Sehingga pada saat kita mendevelop aplikasi itu, kerjaan kita ya lebih efektif, lebih efisien gitu ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau di project itu teman-teman kan ada waktu, ada deadline projectnya ini sampai kapan nih, kita kerjakan selama berapa lama nih. Nah, si developer gitu ya, terutama full stack developer teman-teman, dia harus memilah nih, front end developer nih harus selesai kapan nih. Misalkan kita punya untuk mengerjakan sebuah aplikasi restoran, kita cuman punya waktu 2 minggu teman-teman. Nah, maka selama waktu 2 minggu sih, 2 bulan deh teman-teman. 2 minggu terlalu mepet gitu ya. 2 bulan deh teman-teman. Nah, maka kita harus punya target ya teman-teman. Misalkan di minggu pertama nih targetnya apa? Goalnya apa nih? Kita rinci nih, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, hari keempat ngapain, dan seterusnya. Sampai nanti ketemu nih, minggu pertama ini goalnya apa. Nah sama nih, kita rancang juga di minggu kedua. Di minggu kedua nih, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, dan seterusnya. Sampai hari ketujuh, kemudian kita tuliskan goalnya apa. Nah, full stack developer, dia harus bisa mengevaluasi teman-teman. Jadi misalkan di minggu pertama nih, goalnya misalkan analisisnya selesai. Nah, setelah dievaluasi, ternyata analisisnya belum selesai nih teman-teman. Nah, dia harus mengevaluasi nih, alasannya tidak selesai apa? Permasalahannya ada di mana nih? Nah, untuk antisipasi pengerjaan di minggu selanjutnya. Ya, karena kalau kita ngomongin real case tuh kayak gitu-gitu tuh pasti kejadian, teman-teman. Entah dari sisi rata-rata kendala di project itu bukan dari sisi tim soft dev-nya gitu ya, tapi dari tim kliennya. Misalkan kita mau nganalisis tuh lama gitu ya, ketemu dengan orangnya susah gitu ya. Kita harus ketemu misalkan bagian manajer restorannya deh. Kita ketemu dengan beliau tuh susah gitu ya. Atau sudah ketemu tapi beliau bingung nih. Fasilitas yang dia butuhkan apa? Dia belum bisa menjawab. Nah, itu kan juga akan berpengaruh terhadap jadwal kita nih, teman-teman. Itu contohnya gitu ya. Oke, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, teman-teman. Karena tadi gitu ya, dia update, pikirannya kritis gitu ya, teman-teman ya. Komunikasinya baik. Dia juga menguasai dia juga bisa melakukan analisis mendalam gitu ya. Jadi ketika terjadi masalah teman-teman, dan pastinya dia berpengalaman juga gitu ya. Jadi ketika mendevelop sebuah aplikasi dan ternyata terjadi masalah, dia bisa menyelesaikan dengan cepat. Masalahnya itu bisa selesai. Ya. Kemudian biaya pengerjaan proyeknya lebih sedikit nih teman-teman. Nah, kenapa bisa dikatakan biaya pengerjaan proyeknya lebih sedikit ya? Karena semua bagian kita develop dalam satu waktu, teman-teman. Front end dan back end langsung kita develop nih. Nah, beda dengan kalau misalkan kita hanya front end atau back end aja, maka kita butuh 2 kali proses, teman-teman. Kita harus order dulu gitu ya. Misalkan kita bagian back end developer nih, berarti kita harus order dulu nih ke front end developer untuk menciptakan front end-nya, untuk desain front end-nya sampai selesai. Kita harus tunggu dulu nih. Baru nanti setelah front end-nya selesai, baru kita bisa develop. Ya, jadi pengerjaan proyeknya itu waktunya lebih sedikit, lebih efisien gitu ya teman-teman ya, sehingga biayanya bisa lebih ditekan. Oke, kemudian yang terakhir nih teman-teman, dia ketika kita menjadi full stack developer, kita lebih gampang nih teman-teman adaptasi dengan teknologi yang baru. Karena kan kalau kita ngomongin IT itu perkembangannya rapid ya teman-teman ya, perkembangannya cepat sekali. Nggak usah nunggu 2 tahun deh teman-teman, bulan depan nih pasti ada muncul teknologi baru lagi gitu ya, muncul fitur baru lagi gitu ya. Jadi perkembangannya cepat sekali. Nah, kalau kita menjadi full stack developer teman-teman, salah satu keunggulannya adalah kita bisa beradaptasi dengan teknologi baru itu lebih gampang. Ya, karena kita sudah menguasai teknik-teknik di front end dan juga di back end developer. Gitu. Itu kelebihannya full stack seperti ini, teman-teman. Ya. Tapi full stack juga punya kelemahan, teman-teman.
Nggak cuman kelebihan aja gitu ya, tapi full stack developer itu juga punya kelemahan nih. Kelemahannya apa nih? Yang pertama, ketika terjadi masalah teman-teman, pada saat mendevelop aplikasi gitu ya, atau pada saat testing, pada saat apapun lah teman-teman, bagian proses develop aplikasi terjadi masalah gitu ya, maka full stack developer ini bisa saja nih teman-teman, solusi yang diambil itu salah. Kenapa? Karena konsentrasinya nggak cuma satu, fokus di satu bagian teman-teman, tapi dia harus mikirin semuanya, mikirin front end iya, mikirin back end iya, sehingga memungkinkan teman-teman solusi yang dia ambil ini salah, ya. Itu kelemahan dari full stack developer. Kemudian yang kedua teman-teman, solusi yang diambil ketika terjadi masalah itu tergantung pada kemampuan si developernya. Kalau developernya sudah pengalaman gitu ya, misalnya jam terbangnya sudah tinggi teman-teman, sudah senior gitu ya, sudah sangat senior programmer gitu ya, pengalamannya banyak, dia sudah mendevelop berbagai jenis atau kategori software gitu ya, maka ketika terjadi permasalahan kan solusi yang diambil juga lebih baik nih teman-teman, dibandingkan dengan developer pemula nih teman-teman. Misalkan saya baru mendevelop aplikasi itu beberapa kategori aja deh, belum punya pengalaman di semua kategori. Maka solusi yang diambil juga tergantung dengan developernya, teman-teman, tergantung dengan pimpinan projectnya gitu ya. Nah, itu kelemahannya dari full stack. Sebenarnya nggak cuma full stack sih, kalau yang poin yang kedua ya teman-teman ya. Ini mau back end, front end juga sama gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat nih teman-teman, ketika kita bermain dengan full stack developer, maka masalah yang terjadi itu semakin kompleks teman-teman. Kenapa gitu ya? Ya karena itu tadi gitu ya, fokus kita nggak cuman bagian front end atau back end aja, tapi kita harus memfokuskan diri di keduanya. Jadi kita komplit gitu ya. Yang harusnya kita cuman satu bagian, langsung beberapa bagian sekaligus kita konsennya di situ semua. Jadi ketika terjadi masalah teman-teman, itu memungkinkan masalah itu yang terjadi itu kompleks sekali gitu ya. Karena masalah yang terjadi di front end bisa jadi berpengaruh di bagian back end. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Masalah yang terjadi di back end bisa juga berpengaruh di bagian front end gitu ya. Jadi itulah kelemahannya menjadi full stack developer. Nah, di balik kelemahan gitu ya teman-teman ya, pasti ada kelebihannya. Jadi kalau untuk soft dev yang sekarang teman-teman, rata-rata yang terjadi sekarang nih banyak gitu ya software developer. Contohnya kayak Facebook gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada punya Google dan lain sebagainya gitu ya. Perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata menerapkan sistem full stack developer teman-teman. Jadi bukan front end developer atau back end developer saja, tapi perusahaan-perusahaan itu rata-rata sudah menerapkan full stack developer. Jadi itulah kenapa kita gitu ya, mumpung masih jadi mahasiswa gitu ya, teman-teman diarahkan untuk menjadi full stack developer. Tidak hanya sekedar paham bahasa pemrograman ya, tapi teman-teman juga menguasai bagian-bagian yang lainnya. Gitu, ceritanya begitu. Nah, untuk full stack developer, adakah yang tanyakan dulu teman-teman? Kalau untuk full stack developernya sih enggak, Bu. Ya, kan? Tapi ini, tadi kan sempat bahas tentang library sama framework. Ya. Untuk yang final project-nya itu boleh pakai library sama framework atau harus murni codingnya sendiri, Bu? Boleh pakai Oh, framework boleh, boleh. oke. Pakai framework boleh ya. Saya kemarin coba-coba framework kok ternyata enak. Iya, benar. Kalau pakai kita sudah tahu alurnya, kalau kita pakai Enggak. framework itu sebenarnya lebih gampang. Karena kan Kemarin heeh, kemarin saya nyoba itu kan, apa, kayak desain pattern gitu, Bu. Desain pattern ya, MVVM gitu kan. ya, Itu saya apa, kayak kalau MVVM itu kalau saya lihat, kalau misalnya saya full ngoding sendiri itu kayak banyak banget codingannya gitu. Terus kalau ya misalnya pakai betul. framework itu singkat gitu jadinya. Karena beberapa Enak. sudah Iya, disediakan. udah Nah, disediakan, ya betul. sama nih kayak CI gitu ya teman-teman ya. Iya, CI kan kalau mainan web itu kan CI kan beberapa CI, Laravel library-nya. itu enak Oh, sudah. itu kan sudah disediain, tinggal kita calling-calling aja gitu. Nah, itu boleh Oke. ya. Ya. Misalkan teman-teman mau pakai, sebenarnya kan desain pattern tuh banyak ya teman-teman ya. Kalau kaitannya dengan develop apps itu ada
nenek moyangnya pasti MVC gitu ya. Cuman Ya. pengembangannya tuh macam-macam, ada MVVM, ada MVVP, ada HMVC gitu ya. Jadi bebas nanti menggunakan yang mana yang kira-kira teman-teman nyaman. Gitu. Oke. Jadi rada out of the track gitu ya, tapi masih nyambung juga gitu ya teman-teman ya. Karena kaitannya dengan back end developernya. Nah, nanti pakai metode apa gitu ya. Pakai pattern yang mana. Oke, kalau full stack nggak ada kendala gitu ya teman ya. Jadi ceritanya full stack bisa dipahami nih teman. Jadi kita akan mengarah sedikit demi sedikit teman ke full stack developer. Makanya nanti kemarin yang saya sampaikan gitu ya teman-teman ya, dalam satu tim, satu kelompok deh teman-teman. Dalam satu kelompok gitu ya, sama aja sih, tim sama kelompok sama gitu ya. Saya pengen nanti tuh ada job desk-nya gitu teman-teman. Jadi ada yang bertugas sebagai back end, ada yang bertugas sebagai front end, ada yang bagian database gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya nanti bebannya tuh nggak numpuk di satu orang, tapi kita bagi-bagi gitu ya. Nah nanti ada satu orang yang di bagian analis, satu orang lagi bagian tester. Gitu ya. Atau analis sekaligus tester ya boleh gitu ya. Jadi nanti programmernya 2 kan kemarin 4 sampai 5 gitu ya teman-teman ya. Kurang dari itu juga nggak masalah ya, nanti kan bisa dikondisikan gitu ya. Jadi ada 2 programmer karena biasanya back end itu butuh cukup banyak waktu teman-teman, cukup menyita waktu gitu ya untuk implementasi back end. Jadi back end ini saya rencanakan ada 2 orang, 2 programmer gitu ya. Kemudian desainernya nanti 1, berarti sudah 3 nih teman-teman. Leader sekaligus analisnya gitu ya, nanti 1. Nah, 1 lagi nanti di bagian database. Dia handle di bagian database sekaligus tester. Ya, jadi rencana saya kayak gitu teman-teman. Karena kan kita teknologi front end, teknologi back end, kemudian teknologi pengembangan sistem juga masih belum semuanya kita pelajari gitu ya teman-teman ya. Artinya ya masih semester 3 juga sih gitu ya. Mata kuliahnya nanti masih banyak yang lainnya. Jadi kita implementasi full stack tapi full stack yang lebih sederhana gitu. Jadi intinya gitu teman-teman ceritanya gitu ya. Oke. Nah, kalau nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan gitu ya. Nah, sekarang kita diskusi ini, teman. Berdasarkan tugasnya, keahliannya, gitu ya, kemudian kelebihan dan kelemahan full stack developer. Menurut teman-teman nih, apakah lebih baik nih kita memposisikan diri sebagai full stack developer dibandingkan front end atau back end developer? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau pengalaman di industri udah agak banyak sih, jadi full stack lebih bagus, Bu. Tapi kalau misalnya mungkin kayak saya gini ya, baru-baru mulai nge-freelance gitu. Kalau saya lebih milih fokus, Bu. Tuh. Oke. Saya lebih milih fokus mau front end atau back end. Jadi kalau lebih milih fokus gitu kan istilahnya kayak pikirannya nggak terlalu banyak gitu. Karena kan istilahnya kayak sejalan sama, oh saya ini baru gitu. Ya, oke. Nah, kalau kan kayak gitu ya. Jadi memilih untuk fokus di front end atau back end-nya dulu gitu ya. Ya, sampai saya ngerasa benar-benar saya pede untuk mengatakan bahwa saya ini bisa melakukan back end gitu. Saya baru belajar yang lain. Oh, benar. Nah, itu kok Raka nih. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana nih? Aku juga sama sih Bu, cuman butuh fokus ke satu hal dulu. Fokus dulu gitu ya. Oke, jadi benar teman-teman. Ya, jadi yang disampaikan tadi benar. Kenapa kita perlu fokus dulu teman-teman? Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita breakdown lagi ke definisi dari developer itu sendiri gitu ya. Developer itu kan levelnya satu tingkat di atasnya programmer teman-teman. Dan posisi kita sekarang nih, kita kan masih di bagian programmer. Kenapa seperti itu gitu ya? Ya karena emang keilmuan kita baru sampai segitu gitu ya teman-teman ya. Teman-teman belum dapat mata kuliah yang mengarah ke developer nih. Kan sambil jalan ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi pengalaman sama kayak Rakan tadi gitu ya. Karena baru mulai freelance gitu ya, baru mulai terjun ke industri gitu ya. Sehingga kan pengalamannya juga belum terlalu banyak nih teman-teman. Maka terlalu riskan ya, terlalu berisiko kalau kita langsung mengarahkan ke full stack developer. Karena apa gitu ya? Front end dengan back end ini sebenarnya 2 aliran yang beda gitu ya teman-teman. Jadi yang satu ini kutub utara, yang satu kutub selatan lah gitu ya. Jadi beda aliran lah teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu gitu ya? Ketika kita bermain front end teman-teman, maka kita harus punya sisi seni.
kayak saya ya contohnya ya. Misalkan saya memposisikan sebagai full stack developer, saya hanya bisa di bagian front end ya, karena saya basicnya memang back end teman-teman. Ketika saya bermain di full stack developer, kan saya kerjanya nggak sendiri teman-teman, kerjanya tim gitu ya. Kemudian tim saya ini kan full stack nih teman-teman, ada bagian front end. Masukan yang saya bisa kontribusi saya terhadap tim front end hanya sekedar memberikan masukan secara teknis teman-teman. Secara teori teman-teman, bukan secara teknis. Jadi misalkan nih, ini warnanya kayak yang ini kayaknya kurang sesuai deh, coba cari warna yang lain. Tapi saya tidak bisa nih, ini warnanya cocoknya nih kalau warna misalkan ungu nih, nah, biar amikom banget ini ya. Misalkan ungu nih cocoknya warna apa aja nih. Nah, untuk menjadi front end itu kita harus paham nih teman. Perpaduan warna itu karena ada rumusnya teman, ada metodenya. Nggak sekedar misalkan ungu sama hitam deh, ungu sama hitam nyambung gitu ya. Kemudian ungu sama merah deh, itu nggak sekedar kayak gitu teman. Tapi ada metode tertentu yang bisa kita implementasikan gitu ya. Tergantung nanti warnanya kita mau arah kemana nih, mau lebih kontras atau lebih soft gitu ya, itu metodenya akan berbeda. Itu sampelnya ya. Maka ketika kita memposisikan diri sebagai full stack teman-teman, ya betul kayak tarakan tadi, kita hanya bisa menguasai satu bagian, tapi paling tidak kita mengerti sedikit untuk bagian yang lain. Nah, itu perlu proses teman-teman. Ya, jadi memang betul. Ini semuanya mau dimulai dari proses, ada stepnya gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba ya sudah saya maunya jadi full stack developer deh. Back end oke, front end juga oke. Nggak cuma sekedar itu gitu ya. Karena front end ini kalau kita breakdown lagi ini peripilannya banyak teman-teman. Back end banyak, front end juga banyak gitu ya. Jadi memang betul. Saya setuju ketika di awal kita fokuskan dulu sesuai dengan minat kita gitu ya. Karena kalau kita nggak minat juga susah teman-teman untuk mempelajari sesuatu gitu ya. Yang penting kita minat dulu. Kita mau ke back end atau kita minat di front end. Ya, kita kuasain dulu nih teknologi yang ada di back end, teknologi yang ada di front end kita kuasai dulu gitu ya. Baru nanti setelah semuanya oke gitu ya teman-teman ya. Misalkan kayak Rakan tadi ke back end dulu deh. Karena memang passionnya gitu ya di back end developer. Menguasai nih metode-metode di back end ya. Teknologi di back end itu apa aja, bahasa programannya menguasai gitu ya. Baru nanti setelah oke gitu ya, baru belajar sedikit di bagian front end. Ya, karena di front end ini memang butuh orang seni, teman-teman. Kayak ibaratnya tuh otak kanan sama otak kiri gitu ya. Jadi kalau kita kebiasa otak kiri, ya otak kanannya pasti rada kurang gitu ya. Nah, sama lah. Sisi kreativitasnya itu ya gitulah gitu ya. Bisanya cuman contoh desainnya kayak gini nih, bagus apa enggak gitu ya. Tapi diminta untuk merincikan gitu ya. Misalkan kita nggak cocok nih teman-teman sama desain front end-nya gitu ya. Tapi diminta untuk menjelaskan secara detail gitu ya. Tidak sukanya gimana dan harusnya seperti apa. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi butuh konsentrasi tingkat dewa ini. Atau bahkan terkadang kita nggak bisa jawab nih teman-teman. Kita hanya bilang saya kurang cocok nih dengan desainnya, mungkin ini bisa diganti di bagian ini, sudah selesai. Nah, itu tinggal bagian front end nanti yang mikir solusinya gimana. Karena emang itu teman-teman, back end dengan front end itu dua keahlian yang menurut saya bertolak belakang gitu ya. Yang satu logik, yang satu seni. Gitu. Oke, nah kira-kira teman-teman, tadi kan kita bahas tentang full stack nih, walaupun kita belum mengarah ke sana gitu ya. Kita baru mengarah ke sana nih pelan-pelan gitu ya. Kira-kira nih teman-teman, ketika teman-teman ingin memposisikan diri sebagai full stack developer, apa sih yang perlu dilakukan atau yang perlu disiapkan dulu teman-teman? Alur belajarnya itu. Ilmu, alur, oke. Kemudian apa lagi? manajemen waktunya Niat, sih Bu. Manajemen waktu, oke. Niat. Sesuatu kalau nggak ada niat tuh ya nggak jalan-jalan gitu. Bener gitu ya. Yang pertama niat. Niat untuk belajar jadi full stack. Oke, manajemen waktu, oke, saya setuju gitu ya. Bu, sama satu lagi Bu katanya Bu. Apa? Budget Bu. Kok bisa budget tuh dari mana gitu ya? Padahal platform online course yang gratis tuh banyak loh teman-teman. Jadi budget tuh kayaknya saya kurang setuju gitu ya. Kecuali kita mau
sertifikasi lah teman-teman. Kalau sertifikasi memang butuh budget gitu ya. Apalagi kalau sertifikatnya internasional ya lumayan lah gitu ya. Mungkin Rakan bisa cerita kemarin Cisco berapa nih satu sertifikatnya? CCNA 1 ini berapa nih harganya? 100.000 kan. 100 Bu di sini. Iya. Diskon. Diskon. Itu kan yang biasa gitu ya. Coba yang internasional. Kayaknya dulu Kalau internasional, kalau apa namanya? Itu yang ikut biasanya anak TKJ Bu kalau di sekolah. Kalau yang anak RPL nggak ngambil biasanya. nggak ngambil. Ya, saya anak RPL ini nggak ngambil, nggak tahu saya. Oke, karena kalau dulu saya wajib gitu ya teman-teman ya. Iya. Jadi dulu bedanya tuh beda banget nih teman-teman. Karena kan sama ya, saya sama karena di Amikom juga nih. Dulu waktu di Amikom satu sertifikasi 100.000. Kalau saya dulu kayaknya 75 kayak nggak salah teman-teman. 75.000 satu sertifikasi gitu ya. Karena kan ya harganya pasti naik gitu ya. Cuman kan sertifikasi Cisco yang teman-teman dapat dari Amikom itu hanya bisa digunakan untuk perusahaan lokal teman-teman. Jadi sertifikat itu tidak berlaku untuk perusahaan internasional atau multinasional pun kayaknya poinnya juga nggak terlalu diperhatikan gitu ya. Karena emang levelnya beda teman-teman. Nah waktu itu teman-teman karena saya SMK gitu ya, SMK luar negeri kan, swasta maksudnya gitu, bukan SMK negeri ini teman-teman. Jadi dulu waktu sertifikat Cisco nih teman-teman, karena kan waktu itu kalau nggak salah diwajibkan kita punya CCNA sampai 4 dan juga satu CCNP, tapi CCNP ini nggak wajib ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menguasai jaringan, direkomendasikan untuk ikut CCNP. Nah, satu sertifikat waktu itu teman-teman 700.000. Satu kali CCNA gitu ya. CCNA 1 700.000, CCNA 2 700.000 lagi gitu ya. Dan seterusnya. Kalau CCNP kalau nggak salah waktu itu 1.200.000 kalau nggak salah ini ya. Karena saya juga lupa nih, lama teman-teman. Nah, begitu masuk di Amikom gitu ya. Sertifikat Cisco cuma 75.000 waktu itu. Jadi cuma mikir gitu ya, ini sebenarnya yang bohong nih yang mana gitu. Tapi setelah dilihat dari sertifikatnya memang beda gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang resmi dari Cisco-nya teman-teman, yang menyelenggarakan dari Cisco sertifikatnya resmi itu nanti diakui oleh semua negara teman-teman. Jadi dia berlaku secara internasional dan punya umur cuma 5 tahun aja. Jadi semua sertifikasi yang teman-teman punya gitu ya, misalkan dulu SMK nih teman-teman sudah pernah sertifikasi gitu ya. Kalau sertifikasinya internasional, dia punya umur cuma 5 tahun teman-teman. Tapi kalau sertifikasi nasional, kayak Cisco-nya di Amikom, itu hanya berlaku 1-2 tahun aja. Bedanya di situ gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lulus kan ini semester 3 tuh. Cisco semester berapa kemarin? 2. Nah, 2 gitu ya. Berarti nanti lulus sertifikasi lagi. Karena Nggak berguna. Ambil lagi ya. Ambil lagi. Karena udah nggak berlaku. Nah itulah teman-teman. Cuman nggak apa-apa lah. Kan paling nggak kita tahu gitu ya sertifikasi Cisco tuh contohnya kayak gitu gitu ya. Misalkan nanti teman-teman memang bergelut di bidang itu kan sudah punya pengalaman gitu ya. Paling nggak kulitnya sudah tahu, nanti tinggal pendalaman aja. Karena dulu saya sertifikasi itu teman-teman benar-benar harus buka buku dan bukunya itu ratusan lembar gitu ya, kayak berasa baca kamus gitu lah teman-teman. Jadi kalau mau ngerjain satu soal gitu ya, harus nyari dulu di buku nih. Karena bahasa Inggris juga, bukunya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kan translate-nya butuh waktu ya gitu ya. Seperti biasa lah, kan otak kita juga kalau harus bilingual kayak gitu kan ya rada-rada ngadet juga gitu ya. Apalagi soalnya kan banyak teman-teman. Nah, jadi kalau dulu saya satu kali sertifikasi itu butuh waktu sekitar 4-5 jam. Untuk satu kali sertifikasi Cisco itu butuh waktu segitu. Nah, teman-teman kemarin ngerjain berapa jam? Cisco kemarin ngomong-ngomong berapa jam ngerjainnya? Per exam itu biasa sampai 3 sejaman, Bu. Sejam? Per exam. Per exam. Ada berapa exam? Ada 12-an. Ada Ya kalau di total segitu, tapi kalau misalkan yang kayak examnya dari chapter sekian sampai sekian gitu ya. Ya. Itu 3-4 itu kalau nggak salah. 3-4 jam lah ya. Iya, bukan maksudnya apa namanya? Ada berapa exam gitu loh, Bu. Yang misalkan chapter 1 sampai chapter sekian jadikan satu exam. Jadi misalkan 12 chapter itu
Ya. waktunya bisa beda-beda gitu ya. Ada yang satu chapter itu 1 jam, ada yang langsung 3 chapter 1 jam gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau memang rata-rata segitu sih teman. Sertifikasi itu butuh nggak cuma 1 jam 2 jam selesai gitu ya, tapi butuh waktu karena kan oh ya kadang kita harus nyari juga gitu ya referensinya bener apa enggak untuk menjawab sebuah pertanyaan itu bener apa enggak kan kita harus cari ilmunya dulu gitu ya. Oke, nah itu sharing aja teman-teman. Nanti kan kedepannya teman-teman bisa share, bisa mungkin ikut sertifikasi yang internasional gitu ya teman-teman ya. Karena ada banyak nih teman-teman. Kayak apa namanya? Mungkin teman-teman diarahkan juga kan di informatika biasanya diarahkan juga gitu ya. Microsoft juga ada sertifikasinya, Windows ada sertifikasinya, dan kita bisa dapat free kan teman-teman. Kecuali yang expert gitu ya. Expert memang ada berbayarnya. Tapi kalau untuk yang beginner-beginner teman-teman rata-rata bisa kita dapat free. SEL juga sama teman-teman. SEL server nih kayaknya ada sertifikasi juga dari Microsoft gitu ya untuk yang beginner. Tapi kalau untuk yang expert ya pasti ada cost-nya gitu ya. Karena kan dia juga harus nyediain apa namanya course juga ya teman-teman ya. Biasanya kan walaupun online course biasanya dia tetap menyediakan itu. Tuh. Jadi ya mulai aja teman-teman. Apa namanya? Sertifikasi online yang gratis-gratis gitu ya. Kan cari pengalaman bisa ya gitu ya. Kayak kalau mainan Android tuh misalkan dari Google-nya Di teman-teman. coding. Nah, di coding atau dari Android developer-nya, dari Google-nya, Google developer-nya juga ada. Itu juga ada sertifikasinya, tapi ya itu untuk beginner aja. Kalau mau yang expert ya bayar gitu. Di coding juga mahal loh, teman-teman. Jutaan juga loh itu. Iya. Berlangganan. Dulu 2 juta apa ya? Nah, benar gitu ya. Free-nya cuma berapa hari gitu ya kayaknya ya. 30 Iya, ada gitu. periode diskonnya, tapi kalau misalnya nggak pas diskon ya segitu lah. Kayaknya kalau yang terakhir nih, kalau yang lain saya nggak tahu sih teman-teman. Kalau yang mobile Android ini teman-teman itu 1,5 kayaknya. Per bulannya 1,5 juta. Kayaknya ya kalau nggak salah gitu ya. Karena saya juga lama teman-teman nggak mainan itu. Kalau mau yang lebih murah tuh ada Udemy teman-teman. Cuman saya nggak tahu apakah materinya sama kayak di coding atau enggak gitu ya. Itu juga Kalau ada. materi sih sama Bu aslinya, tapi sertifikasinya itu. Kalau di coding kan sertifikasinya sudah connect sama Google, jadi diakuin sama mereka. Kalau Udemy itu sertifikasinya itu sekedar kayak sudah melengkapi ini 100% gitu. Tapi kan ya karena sertifikasinya itu bukan kerja sama Google kan ya enggak terlalu berguna istilahnya. Nah, betul. Kalau Jadi dari sisi sertifikasinya. makanya dia cost-nya lebih murah ya karena kayak Iya, kalau nggak lebih salah murah. 200 sampai 500-an kan kayaknya. Iya. Nah itu tapi kan maksudnya untuk belajar saya rasa nggak ada masalah gitu ya teman ya. Karena Kalau kan untuk sekedar belajar nggak masalah. di coding ya lumayan gitu ya, menguras kantong gitu ya. Iya. Nah, itu nanti bisa lah karena platform belajar tuh sekarang banyak sekali gitu ya teman-teman ya yang bisa teman-teman pilih. Kalau sekedar ngandelin kuliah sih saya rasa nggak ada apa-apanya lah teman-teman. Karena kebutuhan industri sama yang teman-teman pelajari di kuliah tuh kuliah itu hanya 10% dari kebutuhan industri teman-teman. Itu kalau teman-teman paham semua. Kalau nggak paham ya tinggal dikurangi lagi gitu ya. Tinggal presentasinya rontok lagi, tinggal berapa persen. Intinya itulah teman-teman. Makanya mumpung semester 3 nih teman-teman, maksudnya kan teman-teman perjalanannya masih panjang gitu ya. Coba aja kayak ikut kompetisi teman-teman, ikut online course yang mungkin gratis gitu ya teman-teman, atau sertifikasi gratis untuk nambah pengalamannya teman-teman. Kan kalau sertifikasi itu nggak harus sekali nyoba langsung harus poinnya bagus gitu ya teman-teman ya. Kita harus bisa ulang lagi. Jadi misalkan nih kita sertifikasi nih hari ini poinnya misalkan cuma 70 gitu ya. Minimalnya 70, kita dapatnya 70 ya. Sebenarnya kita lulus gitu ya, tapi kan poinnya minimal nih. Kita pengen belajar lagi nih supaya poinnya bisa naik. Nah, maka kita bisa belajar lagi dari awal lagi, kemudian kita ngambil course-nya lagi. Nah, itu bisa nih teman-teman. Ada berapa vendor yang menyediakan fasilitas untuk itu, yang bisa teman-teman pilih gitu ya, baik yang berbayar maupun gratis. Atau teman-teman bisa ikut kompetisi-kompetisi gitu ya, sesuai dengan passion-nya masing-masing. Biasanya nih kalau yang jadi incarannya teman-teman mahasiswa nih teman-teman, kompetisi nasional, saya tahunya cuma programming ya teman ya. Kalau non programming saya nggak tahu nih. Itu Gemastik teman-teman. Gemastik punyanya Kemenristek. Dia kerjasama dengan kampus.
Nah, sejauh ini yang sudah menyelenggarakan tuh ada UGM, ada ITS Surabaya, sama Telkom University Bandung. Gitu ya. Yang terakhir ini, yang tahun ini kerjasamanya sama Telkom University Bandung gitu ya. Itu bagus sih teman-teman. Jadi di situ tuh nanti teman-teman bisa buat produk. Kalau misalkan sudah punya produk gitu ya, sudah punya aplikasi, misalkan aplikasi tertentu gitu ya, menerapkan teknologi tertentu, nanti bisa didaftarkan di sana. Atau kalau misalkan kita nggak punya aplikasi apa-apa nih, gitu ya, karena masih baru belajar misalkan gitu ya, kita belum punya karya apapun gitu ya, teman-teman bisa ikut kompetisi programming. Nah, kompetisi programming itu kita live code teman-teman. Nanti dari sana, servernya sana akan nyediain soal, kita kerjain gitu ya, coding. Nanti kita submit ke servernya. Langsung keluar resultnya, hasilnya real time. Poinnya berapa gitu ya. Karena kan di situ ada limit time-nya ya, limit execution time-nya berapa, limit memory proses yang boleh digunakan berapa, di situ ada ketentuannya teman-teman. Nah, dari situ kita belajar gimana cara coding yang efektif dan efisien. Karena pengalaman saya kayak gitu teman-teman. Ya, karena ketika kita ikut kompetisi coding yang kayak gitu, live code kayak gitu teman-teman, itu semuanya natif teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan built-in function. Kita harus membuat fungsi sendiri. Jadi kita ibaratkan tuh servernya saya tuh kosong, nol, nggak ada apa-apanya, library nggak ada, built-in function nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi kalau kita misalkan butuh function untuk apa ya, yang teman-teman pelajari di C# atau C++ kemarin, SIRT deh teman-teman. SIRT kan fungsi yang sudah ada nih. Nah, benar kan? Itu kan sudah ada nih di bahasa pemrogramannya. Ketika kita gunakan untuk kompetisi, resultnya nanti teman false. Kenapa? Karena fungsi kita menggunakan fungsi yang built-in, bukan yang kita buat sendiri. Jadi poinnya langsung default 0, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menyelesaikan teman-teman, ternyata hasilnya true gitu ya. Di situ nanti muncul poinnya sesuai dengan source code yang kita tuliskan gitu ya. Jadi bisa hasilnya bisa 100, bisa 50 aja, bisa 30 gitu ya, sesuai dengan baris kode yang kita tuliskan. Gitu ya. Semakin efektif dan efisien baris kode kita, poin kita makin tinggi. Ranking kita makin naik. Nah, itu biasanya itu Gemastic itu seperti itu, teman-teman. Terus ada Komfes, komputer festival, kompetisi festival atau apa ya? Saya lupa. Komfes teman-teman punyanya UI. Itu biasanya juga sasarannya mahasiswa yang bergerak di programming gitu ya. Kemudian ada punyanya BINUS teman-teman, saya lupa kompetisinya apa namanya gitu ya. Punyanya BINUS ini juga biasanya juga incarannya punyanya Telkom University. Punyanya Telkom University biasanya juga incaran juga teman-teman. Dan itu levelnya sudah soalnya levelnya rada berat gitu ya. Kecuali teman-teman ikut kompetisi dari kampus-kampus yang kecil nih teman-teman, itu biasanya bobot soalnya nggak terlalu berat. Nah, jadi nanti dicoba aja teman-teman. Kalau kayaknya akhir-akhir biasanya kompetisi programming itu diselenggarakan akhir tahun teman-teman. Opening registrasi biasanya mulai Mei, Juni, Juli lah teman-teman. Biasanya yang di awal bulan itu di awal tahun tuh hanya punyanya BINUS atau Gunadarma, saya lupa. Ya. Karena dulu saya ngikutin banget nih teman-teman. Itu yang saya share ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Cuman beberapa tahun terakhir nih saya off karena sempat ngambek juga gitu ya. Untuk dapat fasilitas lab dari Amikom tuh proses pinjamnya tuh rumit banget gitu loh teman-teman. Maksudnya alurnya cukup rumit dan belum tentu boleh gitu ya. Sekalipun boleh itu dibatasi waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kompetisi kita butuh 6 jam nih. Ya kan nggak mungkin kita cuma ngerjain cuma 5 jam aja. Kan harusnya full. Nah kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan kemarin sempat ngambek gitu ya. Sampai detik ini belum punya semangat lagi untuk sharing-sharing. Jadi ya cuma sekedar, ya ada kompetisi ini loh, silahkan ikut, sudah selesai. Gitu. Nah cuma nanti teman-teman bisa lah. Kok kita 100 menit lagi ya ngomong-ngomong ya? Gak kerasa loh teman-teman. Gak kerasa, Bu. Makanya gitu ya. Oke, ada yang belum presensi kan teman-teman? Boleh presensi dulu. Ini baru 34 loh ngomong-ngomong. Nah makanya nanti saya share ya teman-teman linknya. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk ikut kompetisi-kompetisi itu, saya share linknya, nanti teman-teman bisa join ke sana. Boleh Bu, apa kalau ada dikasih di grup kelas itu aja. Oke, boleh ya. Ya. Nanti saya share deh teman-teman.
Jadi kalau dulu saya punya 7 Bu, tim. Gimana? tanya. Gimana? Baru kepikiran sekarang ya, Bu. Kan tadi bahas front end sama back end, Bu. Nah, itu tugasnya QI itu apa, Bu? UI itu yang pertama, kalau di bagian UI itu dia mendesain halaman aplikasinya. Jadi misalkan halaman login ini desainnya harus seperti apa, kemudian form-formnya nanti gimana desainnya, itu yang bagiannya UI, front end. Nah, kalau UX itu kan kemudahan dalam penggunaan, layoutingnya bagaimana, menunya ada di sebelah mana, kemudian nanti formnya munculnya di mana. Nah, itu UX. Bukan yang Ya. UI, Jadi kalau UI itu Bu. lebih Tapi QA-nya, Bu. QA. QA itu kayak tester. AI. QA itu oh, kayak tester. tester. Iya. Testernya. Berarti nanti kalau bagian tester itu nanti ini apa namanya? Dia akan melakukan testing untuk seluruh aplikasi. Jadi kalau programmer kan testingnya per part, per bagian yang dia kerjakan. Kalau nanti tester, dia akan melakukan testing ya segelondongan aplikasi yang dikerjakan ini ya, yang di develop itu apa, dia akan ditester semuanya, white box, black box gitu ya, atau menggunakan metode yang lain. Karena metode testing itu banyak. Gitu. Ada lagi kah yang mau tanyakan kah? Ada yang presensi manual nggak sih teman-teman? Saya nggak bisa cek di chat loh ngomong-ngomong. Nggak tahu sih, Bu. Bu, tanya lagi, Bu. Gimana? Oh nggak ada ya, nggak ada yang di chat. Gimana? Mau tanya gimana? Lagi, Bu. Boleh. Susah soalnya. Apa sih namanya? Usable setting ya? Kalau nggak salah. Usabilitas. Usability, ya, Apa usability. Nah, ya itulah, Bu. Itu kayak gimana, Bu? Kalau usability itu adalah kemampuan bahwa aplikasi, jadi gini, kita memastikan bahwa aplikasi yang kita buat, kita bangun itu benar-benar bisa digunakan oleh user. Contohnya gini, misalkan kita bikin aplikasi restoran nih, ya. Nah, secara alur bisnis kan memang secara general gitu ya, antara restoran satu dengan restoran yang lain kan prosesnya sama nih. Ya orang datang pesan gitu ya, nanti makanan diantar sama pelayannya, kalau sudah selesai makan dia bayar pulang. Tapi sebenarnya real case-nya masing-masing restoran itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi belum tentu nih aplikasi yang kita kerjakan untuk restoran A bisa nih langsung otomatis kita implementasikan untuk restoran B. Itu nggak bisa ya. Harus kita lakukan analisa lagi. Sehingga nanti dari sisi usability-nya gitu ya, dia punya kemampuan presentasinya tinggi. Kalau kita sekedar nih restoran ini saya sudah pernah bangun nih sistem di restoran A. Nah, restoran B berarti harus ngikutin nih prosedur yang dilakukan oleh restoran A. Padahal nggak cocok nih dengan karakternya si restoran itu gitu ya. Maka sistemnya dia tidak usability, dia nggak bisa digunakan. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Lagi, Bu, satu lagi, Bu. Boleh, gimana? Bedanya sama AB testing apa, Bu? AB itu hanya sekedar metode testing aja sih. Sekedar metode aja. AB testing itu cuma metodenya aja. Misalnya Iya. kayak dari UI gitu ya. Ada yang A itu displaynya pakai table, terus yang B displaynya pakai grid. Itu dilihat sama orang testernya mana sih yang lebih menarik untuk user kayak gitu. Terus nanti akhirnya itu yang dipakai. Nah, tuh. Jadi itu hanya sekedar penamaan metode tester aja. Gitu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi kah, teman-teman? Jadi kalau kita bahas kayak gini tuh sebenarnya banyak sekali yang harus dibahas gitu ya, teman-teman ya. Karena peritilanya banyak ini. Tuh, cuman ya itu. Ini kan sekaligus sharing ya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu sebelumnya, ini paling nggak sudah tahu sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kan kenalan lebih jauh tuh lebih gampang. Ibaratnya kalau mau kenalan sama cewek tuh tahu namanya dulu lah gitu, tahu nomor handphonenya dulu gitu ya. Kan mau pendekatan lagi kan lebih gampang. Ini biasanya saya kalian kuliahnya online gitu ya, coba offline gitu. Kalian tidak berpengalaman berarti, kurang berpengalaman. Makin susah bener.
Nah, semoga nanti segera offline gitu ya. Doanya tuh kayak gitu gitu ya. Sebelum jadi mahasiswa usur dan sudah harus diusir sama Amikom gitu ya. Suruh lulus maksudnya. Semoga nanti punya kesempatan untuk deketin cewek-cewek. Ketemu sama cewek-cewek di kampus gitu ya. Oke, teman-teman. Karena waktunya sudah habis juga gitu ya. Sudah sampai nge-close loh teman-teman. Kita nggak kerasa nih pada tadi targetnya maksimal 60 menit gitu ya. Ternyata ya belandang gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah gitu ya. Sambil sharing-sharing cerita-cerita gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis juga teman-teman. Dan sepertinya teman-teman sudah mulai lelah gitu ya. Karena dari jam 7 belum sarapan. Nah, ada beberapa yang belum gitu ya. Walaupun ada yang sudah gitu ya. Nah, silakan setelah ini istirahat dulu gitu ya. Liburan, merencanakan liburan untuk besok mau kemana gitu ya. Biar nggak stres teman-teman. Kita hari ini nggak ada tugas ya. Jadi hari ini kita nggak ada tugas teman-teman. Laporannya hanya halaman login tadi, teman-teman screenshot dimasukkan ke asesmen. Sudah gitu ya. Nggak ada yang lainnya. Ya. Jadi kita nggak ada latihan teman-teman. Format dokumennya sama kayak formatnya yang pas praktikum kemarin atau pokoknya screenshot gitu aja? Sama aja Rakan. Oh sama, oke. Sama aja ya. Samain aja biar nanti yang koreksi juga lebih gampang nih. Kalau formatnya beda-beda nanti bingung gitu ya. Ya teman-teman ya. Oke. Oke, dari saya cukupkan teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.